Seperti yang disampaikan tadi oleh Kiai Hanafi, bahwa sekarang ini di Indonesia itu menjamur lembaga-lembaga tahfidz fokus pada Al-Quran. Itu bagus, asalkan tidak berhenti di situ. Tapi kalau hanya berhenti di tahfidz, tidak dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama, belajar ilmu dalam agama, itu justru berbahaya, justru termasuk tanda-tanda akhir zaman, dan itu tercela. Dan memang orang belajar itu pertama kali harus belajar Al-Quran. Setelah Al-Quran selesai, lalu belajar kitab. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi berangkat ke aula tempat belajar, lalu kamu belajar satu ayat Al-Quran, itu lebih bagus daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Kamu belajar satu ayat Al-Quran, pahalanya lebih afdal, lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Orang-orang sekarang jarang sholat sunnah 100 rakaat. Sholat tarawih aja yang dari dulu 23 dipaksa dipotong-potong jadi 11, dan itu pun yang 23 disalah-salahkan. Sudah kurang ibadahnya, menyalahkan yang lebih banyak. Ini kan isyarat bahwa sholat 100 rakaat itu gak apa-apa asalkan mampu. Ini dibid'ahkan sama sebagian orang sekarang ini. 100 rakaat ini kan isyarat sebenarnya. Ini belajar Al-Quran. Setelah Al-Quran dipelajari, maka tidak berhenti, terus belajar ilmu agama. Bagaimana? Di dalam hadis itu dikatakan wala antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi berangkat, lalu belajar satu bab ilmu agama, belajar satu bab ta'limul muta'allim, belajar satu bab fikih, belajar satu bab akhlak, belajar satu bab akidah, satu bab kamu pelajari, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Belajar ilmu agama pahalanya lebih besar daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Ini artinya apa? Artinya belajar ilmu agama pahalanya lebih tinggi daripada sekedar belajar Al-Quran. Karenanya Al-Quran selesai itu bukan berarti orang alim, ya hanya qari namanya, bisa baca Quran, bukan alim. Sekarang ini kadang baru belajar Al-Quran, hafalnya ya hanya beberapa surat aja sudah merasa alim. Karena belakangan kan ada di Pekanbaru yang katanya di Pekanbaru alim semua katanya. Jadi orang alimnya banyak sekali. Ini zaman sekarang ya. Kalau dulu yang ulama itu malah ular-ular apa. Sekarang semua orang alim. Semua ngaku ulama, dia ulama juga. Enggak begitu. Kalau hanya hafal Al-Quran itu namanya hafid, bukan alim atau qari. Kalau dulu qari, bisa baca Quran luar kepala. Nah, kalau ilmu agama, orang alim lebih tinggi derajatnya daripada orang yang hafal Quran. Orang alim. Mengapa? Karena belajar Al-Quran satu ayat pahalanya 100 rakaat. Kalau belajar ilmu agama satu bab pahalanya 1000 rakaat lebih pahalanya. Sekarang ini yang 100 rakaat, orang sholat 100 rakaat tuh hampir jarang, apalagi 1000 rakaat. Ini kan isyarat
bahwa sholat 1000 rakaat kalau mampu lakukan aja. Kalau orang-orang dulu pada masa-masa ulama salaf itu banyak ya orang yang tahajudnya 500 rakaat, ada yang 1000, ada yang sholat duhanya 400, ada yang sholat siangnya 500, belum sholat malamnya. Itu kalau dulu banyak. Kalau sekarang ini malah sudah gak mengerjakan, menyalah-nyalahkan yang mengerjakan orang sekarang. Padahal enggak, karena ini isyarat kalau itu dianjurkan memang. Nah, karenanya adik-adik ya yang belajar Al-Qur'an di sini menghafal, hafalkan dengan betul. Nanti setelah Al-Qur'an benar-benar hafal itu tidak selesai. Tapi kamu harus belajar kitab-kitab. Harus bisa baca kitab-kitab seperti ustadz-ustadznya, Ustadz Hanafi, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Al-Naf. Kitab apa saja bisa dibaca. Harus seperti itu. Mengapa? Karena syaratnya orang menjadi orang alim itu harus bisa bahasa Arab, harus bisa baca kitab. Kalau nggak bisa baca kitab kuning itu bukan orang alim namanya. Orang apa? Ya orang ami, orang bodoh namanya. Kamu harus bisa. Dan ini syarat orang belajar ya, orang belajar. Di Ta'limul Muta'allim itu ada bait yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i atau kepada Sayyidina Ali ya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbi ka peroleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan cerita pada kamu 6 perkara itu dengan penjelasan. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Pertama, zakat, cerdas. Orang belajar ilmu agama harus cerdas. Makanya orang masuk pondok dites. Mengapa? Kalau terlalu bodoh gak usah cari ilmu, bantu-bantu pondok aja, karena gak akan lulus-lulus. Tapi ya gak apa-apa belajar nanti, tapi harus sabar. Jadi harus punya kecerdasan. Dan kecerdasan itu bisa ditingkatkan. Selama masih anak-anak seperti kamu bisa ditingkatkan. Kecerdasan ini akal seseorang, kata Sayyidina Ali, berhentinya usia 27 tahun. Kalau masih kecil-kecil begini masih bisa ditingkatkan. Kalau gak cerdas gak bisa. Dan para ulama itu semuanya cerdas-cerdas. Dan kecerdasan itu bertingkat-tingkat. Tapi orang yang belajar ilmu agama, kecerdasannya kurang, itu harus lebih rajin. Karena kata ahli pendidikan, kecerdasan itu dalam keberhasilan itu 10%. Jadi orang cerdas ini belajar ilmu agama punya modal 10. Yang 90% itu dari rajin, dari tekun. Kalau rajin atau tekun, insya Allah nanti berhasil. Dan kadang-kadang memang ketika belajar ya, di tempat belajar ada kawannya paling cerdas, ada kawannya di bawahnya, ada kawannya yang sedang-sedang, ada kawannya paling bodoh, ada kadang-kadang.